Ibu silakan masuk. Ayo. Ini Nak. Baik. Perkenalkan Ibu ya, nama saya Bidan Ibu. Di sini saya piket malam ini. Mohon maaf Ibu, namanya siapa? Ibu Nuna. Ibu Nuna. Anaknya namanya siapa? Namanya Dina. Oh, Dina. Baik, kalau begitu Ibu, saya mau tutup pintu dulu untuk menjaga privasi pasien dia. Ibu mohon maaf, tujuannya ke sini itu apa Ibu ya? Saya ini mau melihat masyarakat saya ini normal atau ada gangguan dan lain-lain. Baik, jadi Ibu kesini itu untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembangnya Ibu ya, apakah sesuai dengan mental emosional pada anak Ibu ya. Baik. Sebelumnya itu Ibu ya, saya akan menjelaskan terhadap Ibu tujuan dari deteksi dini itu. Deteksi dini pada mental emosional pada anak sekolah ya. Jadi di sini tuh tujuannya itu untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau masalah mental emosional pada anak prasekolah ya. Nah, selanjutnya itu ada pun jadwalnya di sini Bu. Jadwalnya di sini itu deteksi dini masalah mental emosional adalah rutin setiap 6 bulan Ibu ya pada anak umur 36 bulan sampai 72 bulan. Jadwal ini sesuai dengan jadwal screening atau pemeriksaan perkembangan anak Ibu ya. Baik, kalau boleh tahu umur anaknya berapa Ibu? Baru 3,5 tahun. Oh, baru 3 tahun. Baik Ibu. Di sini tuh ada pun alat dan sarana yang digunakan Ibu ya untuk mendeteksi dini masalah emosional terhadap anak Ibu. Di sini tuh alat atau sarana yang digunakan Ibu menentukan deteksi dini emosional masalah mental emosional pada anak Ibu ya. Jadi ada pun di sini pertanyaan yang di sini saya mengajukan 12 pertanyaan Ibu ya. Ibu tinggal jawab iya atau tidak dan tidak boleh ragu-ragu Ibu ya. Nah, baik, pertanyaan pertama saya mau tanya Ibu ya, apakah anak Ibu sering terlihat marah, tidak jelas seperti banyak menangis, mudah tersinggung Ibu, bagaimana? Tidak Ibu ya. Baik, pertanyaan yang kedua Ibu, apakah anak Ibu sering menghindar dari teman-temannya seperti ingin merasa sendiri, menyendiri, ataupun merasa sedih sepanjang waktu Ibu, bagaimana? Baik, tidak Ibu ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Ibu ya. Di sini pertanyaan yang ketiga ini, apakah perilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekelilingnya Ibu? Tidak pernah. Baik, Ibu tidak pernah Ibu ya. Apakah anak Ibu itu memperlihatkan adanya perasaan atau ketakutan atau kecemasan berlebihan yang tidak dapat dijadikan alasan yang tidak sebanding dengan anak yang lainnya Ibu? Tidak pernah Ibu ya. Baik. Pertanyaan yang kelima di sini Ibu, apakah anak Ibu keterbatasan adanya konsentrasi yang buruk Ibu ya, atau mudah beralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dan aktivitas sehari-harinya atau perasaan selanjutnya Ibu? Tidak pernah Ibu ya. Selanjutnya itu pertanyaan yang keenam Ibu ya, bagaimana perilaku apakah anak Ibu sering berperilaku kebingungan,
atau sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan. Bagaimana Ibu? Tidak Ibu, ya baik. Selanjutnya apakah anak Ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur Ibu, seperti kesulitan tidur sepanjang waktu, terjaga sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam, atau karena mimpi buruk Ibu, bagaimana? Anak-anak itu memang berapa? Apakah anak Ibu mengalami perubahan pola makan Ibu, seperti apa ya dia pola makan seperti kehilangan nafsu makan, atau malah makan berlebihan, atau tidak makan sama sekali Ibu? Bagaimana Ibu? Tidak, Bu. Makanya anak-anak itu makan. Oh baik, anak Ibu makannya teratur 3 kali sehari Ibu, ya? Ya baik Ibu. Selanjutnya Ibu, pertanyaan yang 9 Ibu, ya. Ini tuh saya mau tanyakan, apakah anak Ibu itu sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan-keluhan? Baik Ibu, ya. Selanjutnya itu saya akan bertanya poin ke-9 Ibu, ya. Di mana poin ke-9 ini itu, apakah anak Ibu sering mengeluh sakit kepala, seperti sakit perut, atau keluhan-keluhan lainnya Ibu? Nggak pernah, Bu. Ya. Anak-anak ini normal aja ya. Tidak pernah Ibu, ya. Selanjutnya itu saya mau bertanya ke poin ke-10 Ibu, ya. Apakah anak Ibu sering mengeluh seperti putus asa, bagaimana Ibu? Anaknya ini ceria-ceria lagi. Oh baik, jadi anaknya selalu ceria Ibu, ya. Baik, selanjutnya itu pertanyaan yang ke-11 itu, apakah baik. Selanjutnya itu pertanyaan yang ke-11 Ibu, ya. Saya mau bertanya, apakah anak Ibu sering mengalami kemunduran perilaku, seperti masih mengompol, atau masih mengisap jempolnya, atau tidak mau berpisah dengan orang tuanya? Bagaimana Ibu? Tidak, Bu. Semenjak masuk usia 2 tahun tidak pernah sama sekali makan. Oh baik, tidak pernah Ibu, ya. Selanjutnya itu pertanyaan terakhir Bu, ya. Apakah anak Ibu melakukan perubahan, ya, melakukan perbuatan yang selalu berulang-ulang Ibu? Tidak, Bu. Tidak pernah Ibu, ya. Sama sekali, Bu. Baik, jadinya tidak pernah Ibu, ya. Jadi di sini itu setelah saya melakukan deteksi dini emosional terhadap anak Ibu. Jadi di sini tuh anaknya normal-normal aja Ibu, ya, sesuai dengan jawaban Ibu tadi itu. Dari 12 pertanyaan tadi itu Ibu menjawabnya tidak semua Ibu, ya. Iya. Berarti di sini tuh anak Ibu normal. Nah, jadi pertumbuhan sama perkembangan itu sesuai dengan emosional pada anak Ibu, ya. Ya. Baik. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu dari apa yang sudah saya jelaskan tadi itu? Ya, ada, Bu. Kalau memang ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan Ibu. Bagaimana Ibu? Artinya saya udah paham, Bu. Baik, sudah paham Ibu, ya? Baik, terima kasih Bu. Kalau begitu, terima kasih untuk kunjungannya Ibu, ya. Sama-sama. Iya. Selanjutnya Ibu bisa melakukan kunjungan ulang lagi Bu, ya. Jangan lupa dipantau anaknya, dilihat permainnya. Iya Ibu. Berarti udah ya, Bu, ya? Iya Ibu, udah. Saya pamit dulu. Iya. Ayo, Nak. Hati-hati Bu, ya. Tuh anaknya. Hati-hati di jalan Ibu. Waalaikumsalam.